Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh penyiaran dakwah televisi terhadap pemahaman agama Islam di kalangan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sini saya akan membahas latar belakangnya, yaitu dalam era digital saat ini, media penyiaran terutama televisi memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran informasi, termasuk dalam konteks dakwah agama Islam. Mahasiswa sebagai kelompok yang berada di fase transisi menuju kedewasaan memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber informasi, termasuk program-program dakwah yang disiarkan di televisi. Pengaruh penyiaran dakwah televisi terhadap pemahaman agama Islam di kalangan mahasiswa menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti, mengingat pentingnya pembentukan karakter dan pemahaman yang benar tentang ajaran agama di usia ini. Dan juga televisi sebagai media massa memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan secara visual dan auditori, dan sehingga dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Program-program dakwah di televisi seringkali dikemas secara menarik dengan narasi yang mudah dipahami dan relevan dengan isu-isu terkini. Ini biasanya bisa menjadi sarana efektif untuk meningkatkan pemahaman agama Islam, memberikan wawasan tentang nilai-nilai Islam, serta menjawab tantangan dan pertanyaan yang dihadapi mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada tantangan dalam penyampaian dakwah melalui televisi. Banyaknya konten yang tidak sesuai interpretasi yang berbeda-beda, serta kemungkinan penyajian informasi yang bisa mempengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap agama. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji seberapa besar pengaruh program-program dakwah televisi terhadap cara pandangan dan pemahaman mahasiswa terhadap ajaran agama Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini adalah pengaruh penyiaran dakwah televisi terhadap pemahaman agama Islam di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baik, saya akan membahas rumusan masalah saya. Rumusan masalah saya itu ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana penyiaran televisi mempengaruhi pemahaman agama Islam di kalangan mahasiswa KPI 3. Dan yang kedua yaitu sejauh mana pengaruh program televisi terhadap praktik keagamaan mahasiswa seperti sholat, membaca Al-Quran, dan keterlibatan dalam kegiatan keagamaan. Nah, itu adalah rumusan masalah dari penelitian saya. Dan ada juga tujuan dan manfaat. Tujuannya itu adalah untuk menganalisis pengaruh konten program televisi yang berkaitan dengan agama Islam terhadap tingkat pemahaman mahasiswa mengenai ajaran agama Islam. Dan yang manfaatnya yaitu penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi cara-cara di mana penyiaran televisi ini dapat berkontribusi pada pemahaman ajaran agama Islam di kalangan mahasiswa, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan agama. Baik, kita lanjut kepada pokok pembahasan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian dakwah. Dakwah secara umum dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menyebarkan, mengajarkan, dan menjelaskan ajaran agama Islam kepada masyarakat. Dalam konteks penyiaran televisi, dakwah mencakup penyampaian informasi keagamaan melalui program-program yang ditayangkan di media tersebut. Penyiaran dakwah adalah proses penyebaran ajaran dan nilai-nilai agama Islam melalui berbagai media komunikasi dan mengedukasi, menginspirasi, dan membimbing umat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman
praktik keagamaan dan kesadaran sosial di kalangan masyarakat. Penyiaran dakwah dapat dilakukan melalui tradisional seperti televisi dan radio, maupun media digital seperti media sosial dan situs web, dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh mahasiswa dan masyarakat sekitarnya. Pembahasan yang kedua yaitu pengaruh penyiaran televisi terhadap pemahaman agama Islam. Yang pertama itu ada penyampaian informasi, yang dimana televisi menjadi media yang menyebarkan informasi dengan ajaran agama Islam, nilai-nilai moral dan praktik keagamaan. Program-program yang berkualitas dapat membantu mahasiswa memahami konsep-konsep dasar dalam Islam dengan lebih jelas. Dan yang kedua yaitu variasi konten. Dengan adanya berbagai jenis program seperti ceramah, diskusi, dan dokumenter, mahasiswa memiliki akses ke perspektif yang beragam tentang ajaran Islam. Dan yang ketiga yaitu pengaruh terhadap sikap dan perilaku terhadap mahasiswa. Program-program keagamaan ini dapat mempengaruhi sikap dan perilaku mahasiswa dan menjalankan ajaran Islam. Ketertarikan terhadap program tertentu dapat mendorong memberi mereka untuk lebih aktif dalam kegiatan keagamaan tersebut. Baik, yang ketiga yaitu jenis-jenis penyiaran. Yang pertama itu ada televisi, yang dimana program-program keagamaan seperti ceramah dan talkshow yang menyampaikan ajaran Islam dan nilai-nilai moral. Dan yang kedua itu ada radio, yang dimana penyiaran dakwah melalui siaran radio yang menyajikan ceramah, diskusi, dan musik religius. Dan yang ketiga yaitu media sosial, yang dimana seperti Instagram, Facebook, YouTube yang digunakan untuk menyebarkan pesan dakwah melalui video, gambar, ataupun tulisan. Materi yang keempat yaitu ada beberapa aspek pemahaman mahasiswa terhadap pemahaman agama Islam melalui penyiaran, yaitu yang pertama yaitu ada akses informasi, yang dimana mahasiswa memiliki akses yang lebih mudah terhadap berbagai program keagamaan. Dan yang kedua yaitu kualitas konten, yang dimana program-program yang disiarkan seperti ceramah dan diskusi dapat memberikan wawasan mendalam tentang nilai-nilai agama Islam. Dan yang ketiga yaitu interaksi sosial. Program-program dakwah sering menjadi topik diskusi di kalangan mahasiswa. Dan yang keempat yaitu pengaruh terhadap sikap. Penyiaran televisi dapat mempengaruhi sikap dan perilaku mahasiswa dalam beragama dan juga mendorong mereka untuk lebih aktif dalam praktik keagamaan dan kegiatan dan keterlibatan keagamaan tersebut. Baik, penjelasan terakhir yaitu ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positif dari penyiaran ini dapat mengaksesibilitas informasi dan meningkatkan pengetahuan. Dan dampak negatifnya yaitu dapat penyalahgunaan atau penyebaran hoax di mana-mana dengan melalui media sosial ini. Baik, selanjutnya materi bab 3 yaitu metode penelitian. Pembahasan yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan penelitian kualitatif untuk meneliti penelitian saya, yaitu pengaruh penyiaran dakwah televisi terhadap pemahaman agama Islam di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dan yang kedua yaitu penjelasan judul penelitian, yaitu pada penelitian ini mengenai sejauh mana penyiaran Islam yang dapat berupa media massa, media sosial, dan ceramah. Waktu dan lokasi penelitian. Waktu penelitian yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi pada penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai bulan Oktober 2024. Lokasi penelitian yaitu lokasi penelitian adalah tempat atau subjek untuk diadakan suatu penelitian. Nah, saya memilih lokasi ini di kelas KPI 3 Universitas Fatmawati Soekarno Bengkulu. Selanjutnya yaitu ada subjek atau informan penelitian. Suatu penelitian informan adalah orang yang dapat memberikan informasi mengenai hal yang sedang diteliti. Dan ada juga sumber data. Sumber data itu ada sumber data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung.
Dan yang kedua yaitu ada sumber data sekunder, yang dimana sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder tersebut. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, yang dimana teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, interview, dan dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu teknik keabsahan data, yaitu penelitian adalah pengecekan apakah data yang diperoleh peneliti sudah sesuai dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian tersebut. Teknik analisis data. Analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis transkrip wawancara atau diskusi, mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul mengenai pengaruh dakwah televisi terhadap pemahaman agama Islam. Validasi dan reliabilitas data yaitu validasi data, yang dimana validasi mengacu pada sejauh mana instrumen penelitian mengukur apa yang harus diukur, yaitu pengaruh dakwah televisi terhadap pemahaman agama Islam. Dan yang terakhir itu adalah jadwal penelitian, yang dimana kegiatan ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan dan akan dimulai pada bulan September sampai Oktober 2024, yang digunakan untuk wawancara narasumber yaitu 30 menit. Jadwal wawancara akan disesuaikan dengan kesiapan narasumber. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.